Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, mengungkapkan kronologi penyerangan Mabes Polri di Jakarta, Rabu 31 Maret 2021. Dalam konferensi pers, Kapolri mengungkapkan identitas terduga teroris yang menyerang Mabes Polri pada sore hari. Menurut Listio Sigit, terduga teroris yang terkonfirmasi seorang perempuan masuk ke Mabes Polri melalui pintu belakang. Terduga teroris yang diketahui berinisial ZA ini langsung mengarah ke salah satu pos di Mabes Polri. Saat polisi menggeledah rumah ZA dan dipasangi polis lain, sejumlah petugas tampak berjaga di rumah tersebut. Pantauan Jawa Pos, di dalam rumah tampak beberapa orang duduk di sofa. Sepertinya ada petugas yang sedang bertanya kepada keluarga pelaku. Berdasarkan keterangan beberapa warga sekitar, Zakiah dikenal sebagai perempuan yang kurang bergaul dan tertutup kepada warga. Dalam penggeledahan itu, diketahui Zakiah meninggalkan surat wasiat kepada keluarganya. Beberapa kalimatnya antara lain, "Kepada orang yang saya cintai, wahai mamaku, maafkan Zakiah yang belum pernah membalas pemberian keluarga. Mama dan ayah jangan lupa senantiasa beribadah. Semoga semua nanti dikumpulkan di dalam surga." Dalam surat itu, Zakiah juga meminta keluarganya tidak berutang ke bank untuk menghindari riba. Terdapat informasi bahwa keluarga sebenarnya menemukan surat wasiat tersebut sebelum kejadian. Berbeda dari kasus sebelumnya, fenomena kali ini langsung melibatkan perempuan yang mengenakan pakaian muslimah syar'i. Selain itu, seseorang yang masih berstatus terduga ini pun dikait-kaitkan dengan kelompok ISIS. Kita jadi mencurigai, jangan-jangan ada maksud menampilkan gambaran Islam dan dakwah sebagai pemicu tindakan teroris yang semakin tampak dalam kasus ini. Terbukti, dalam keterangan berita, postingan dakwah perempuan yang diduga teroris ini pun disorot. Kita juga jadi menduga, ini adalah salah satu bagian dari agenda Islamofobia, sebuah upaya membuat umat Islam takut belajar agamanya sendiri, takut menerapkan ajaran agamanya sendiri. Karena berdasarkan opini yang disebarkan, teroris dicirikan dengan orang-orang yang menaati ajaran agama. Selain itu, kita juga curiga ini bertujuan agar masyarakat mendukung agenda moderasi Islam, sebuah agenda yang menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai kebebasan yang justru bertentangan dengan Islam. Dengan wacana beragama jangan terlalu taat, nanti jadi teroris. Seharusnya pemerintah fokus mengatasi tindakan terorisme hakiki, seperti gerakan separatisme, korupsi, dan tindakan-tindakan lain yang nyata mengancam keutuhan negeri. Bukan malah hanyut dalam fitnah terorisme ala musuh Islam yang cenderung menjadikan Islam sebagai sasaran sekaligus korban. Tindakan gegabah dari pihak pengayom masyarakat ini bukannya membuat masyarakat merasa aman, malah membuat masyarakat merasa takut dan semakin jauh dari agama Islam yang syariatnya justru indah dan sempurna. Apatah lagi bagi perempuan yang memiliki peran mendidik dan membina generasi penerus. Apa jadinya kalau perempuan semakin jauh dari syariat Islam? Tentu, generasi penerus akan semakin terpuruk dan kacau, dan negeri akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, di masa penuh fitnah seperti hari ini, justru kita harus mendekat pada Islam, harus lebih cerdas dan kritis menilai berita agar tak mudah termakan fitnah dan hoaks, agar tak terjerumus pada tindakan bodoh yang justru tidak diajarkan dalam syariat Islam sama sekali. Saatnya perempuan aktif belajar, mengkaji Islam, serta mendakwahkan Islam dengan ikhlas dan benar, dalam rangka membentuk generasi yang beriman, bertakwa, dan cerdas dalam menyikapi segala hal.